Puluhan personel gabungan TNI dan BNN menemukan belasan ribu tanaman ganja siap panen seluas 3 hektar di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Informasinya kami rangkum dalam Kilas Hukum. Puluhan personel gabungan TNI dari Kodim 0113 Gayo Lues, Aceh dan BNN melakukan operasi dan berhasil menemukan belasan ribu tanaman ganja siap panen seluas 3 hektar di Kabupaten Gayo Lues. Operasi di kawasan pegunungan Desa Ekan, Kecamatan Pining ini dilakukan setelah petugas menerima informasi dari warga terkait adanya ladang ganja di daerah tersebut. Tim gabungan harus berjalan kaki menempuh medan terjal dan hutan lebat sejauh 6 km untuk mencapai ke lokasi. Dan setibanya di lokasi, tim gabungan berhasil menemukan belasan ribu batang tanaman ganja dengan ketinggian rata-rata 1,3 meter dan berusia sekitar 5 bulan. Tim gabungan lantas memusnahkan ladang ganja dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi. Dengan adanya informasi awal dari masyarakat Desa Ekan, wilayah Koramil 05 Pinding, Kodim 0113 Gayo Lues, Kodam Iskandar Muda. Dan hasilnya, alhamdulillah, kami menemukan sekitar kurang lebih 3 hektar tanaman ganja. Jadi maksud kami datang ke sini pengecekan dan sekaligus pemusnahan serta proses lebih lanjut terkait dengan penemuan ladang ganja tersebut. Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan 5 mahasiswa sebagai tersangka lantaran melakukan aksi perusakan serta penyiraman cairan diduga bensin yang sempat mengenai polisi saat menggelar aksi unjuk rasa di gerbang Pancasila Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat hari Jumat lalu. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa botol berisi cairan diduga bensin hingga pakaian yang mereka gunakan saat menggelar aksi unjuk rasa. Dan kelima tersangka terancam pasal berlapis yaitu pasal 160 KUHP, pasal 170 KUHP, serta pasal 406 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari 11 orang yang melakukan aksi unjuk rasa sesuai dengan atau berdasarkan alat bukti mulai dari keterangan saksi, kemudian alat bukti yang digunakan untuk melakukan perusakan serta rekaman CCTV, maka penyidik menyimpulkan ada 5 orang yang dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 160, 170, dan pasal 406 KUHP. Sementara itu, Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus dugaan pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo beberapa waktu lalu, buntut dari tudingan memiliki ijazah palsu. Sejauh ini penyidik telah meminta keterangan 3 saksi pada Kamis pekan kemarin. Namun Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rizal Fadilah, yang seharusnya diperiksa di hari yang sama, berhalangan hadir. Selain dari TPUA, penyidik juga sedianya menjadwalkan pemeriksaan terhadap 2 orang podcaster, Michael Sinaga dan mantan Ketua KPK Abraham Samad pada hari Jumat kemarin. Namun keduanya juga tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Dan polisi pun akan memanggil ulang para saksi yang tidak hadir. Tim Liputan AMIC TV melaporkan. Jumat kemarin? Dari 3 orang itu tidak hadir? 2. Kan inisial MS dan AS. Ya, belum hadir. Kalau AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Namun kalau untuk MS sudah konfirmasi bahwa tidak bisa hadir.